Rosmau batau ganupan, selamat borngin, selamat mendalankan ibadah mau bani hita, ibadah pertongguan ta bornginon. Salam sejahtera mahu bani hita ganupan, Korea, Nasaresot Kalimantan Timur, KPS Balikpapan, Siam Nai Samarinda, Sunai Homani Age Nai Marturia Modang, Harapuhur, ibagas na sehati ta ganupan, mandalani haganupan perguluhan tarosi boyusi ta pajupah bani ari-ari nalauro. Ase paima itang arhita hatani Tuhan nagabe ambilan bata bani pertongguan on diar ase pasada hita lobe hurta martonggo hita. Damai nini batama na mangatasi haganup paruhuron. Ini manaman ramotkon uhur apa pikiran nasiam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amen. Hatani Tuhan nagabe ambilan bata bani pertongguan ta bornginon. Ibuat maai humbani buku Pasalmen bindu 27 ayat pitu das hubani ayat 14 bani bahasa Indonesia Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Asediar hubasahon hubani hita ganupan padiut-diut kita ibagas uhurta. Pasalmen bindu 27 ayat pitu das hubani ayat 14. Judul bagal ni sonang ibagas pandingding ini naibata. Ayat pitu. Tangihon hamma ale Jehoba sorakku nahu dilohon on. Maidop ma uhur mubakku. Anjaha balosi hamma au. Ihusipkon uhurhu sondonimo. Pindahihani mama bohikku. Bohimu matongon nahu pindahi ale Jehoba. Ulang maponopkon ham bohimu dopak au. Ulang matulak ham juak-juakmu ibagas seringismu. Ham do pangurupikku. Ulang ma pabali ham au. Anjah ulang mata dikon ham au. Ham nai batani hatuahonku. Domma itadikon bapa pakon inang au. Tapi itampin Jehoba do au. Ajarhon hama ubakku dalanmu ale Jehoba. Togu hamma au bani dalan hanopan halani imbang-imbangku. Ulang ma ondoskon am hau. Hubagas ringis ni musuhku. Ay jongjong do mangimbang au saksi parladung. Sisopulhon hajahaton. Totap do huboto. Saidahonku do hadiaron ni Jehoba. Itanohon ni halak na manggolo. Parhanalom ma Jehoba. Pagomos anjaha patoguh mauurmu. Naima parhanalom ma Jehoba. Amin cingganjay ma dasni. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hatani Tuhan nagabe ambilan bata ibagas bornginon badi pertongguan ta. Ibuat ma temani ambilan on aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering kita mendengar kalimat menjadi orang baik saja. Jangan berharap bahwa engkau akan disenangi, disukai oleh semua orang. Jadi ungkapan ini menjadi suatu peringatan bagi kita. Bahwa jangan heran jikalau ada orang lain yang tidak senang dengan kita walaupun kita sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, jangan heran jikalau ada orang lain yang tidak suka dengan kita walaupun kita sudah melakukan segalanya dengan baik. Oleh karena itu, keadaan seperti ini juga ternyata dialami oleh Daud yang pada waktu itu dia diperkenankan oleh Allah untuk mengalahkan Goliat, orang Palestina itu, yaitu musuh orang Israel, yaitu pada waktu pemerintahan Raja Saul. Jadi atas kemenangan Daud melawan Goliat, pada waktu itu ketika mereka kembali ke Israel, maka bangkitlah perempuan-perempuan Israel untuk menyambut Daud. Dan juga mereka menyanjung Daud, mengeluh-elukannya. Dan mereka juga membanding-bandingkan Daud dengan Raja Saul pada waktu itu. Ternyata tidak disangka keadaan itu justru menjadi benih kebencian. Benih kebencian daripada Raja Saul. Dia dendam kepada Daud pada waktu itu. Dan selama hidupnya dia tetap dendam dan berniat untuk membunuh Daud pada waktu itu. Oleh karena itu saudara-saudara, kisah kita mengetahui bahwa Daud terus-menerus dikejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Dan pada waktu itu
Daud berlari dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk bersembunyi supaya luput dari ancaman yang dibuat oleh Raja Saul pada waktu itu. Jadi berapa kali Saul berniat untuk membunuh Daud, tetapi justru Daudlah yang memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Bahkan juga pasukan yang pada waktu itu bertanya kepada Daud, mereka mau membunuh Raja Saul, tetapi Daud mengatakan jangan melakukan hal itu. Saudara-saudara, dalam kebingungan, dalam ketakutan yang dirasakan oleh Daud pada waktu itu, Daud tahu kepada siapa dia mengadu. Daud tahu kepada siapa dia berseru dalam kesesakannya. Dia yakin dengan alamat yang dia tuju itu bahwa Tuhan tidak akan menolaknya. Itulah keyakinan daripada Daud pada waktu itu. Dan dia tahu bahwa dia harus tetap mencari Allah, mencari Tuhan. Selagi dia merasakan begitu beratnya ancaman, bahkan penganiayaan, bahkan juga dia akan dibunuh pada waktu itu. Jadi hal ini adalah hal yang cukup menarik bagi kita, yang bisa kita lihat di sana. Mustahil Tuhan mau mendengarkan seruan kita jikalau kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Mustahil Tuhan mau mendengarkan jikalau kita tidak pernah bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya, belum mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan belum tentu akan menjawab doa-doa kita. Jadi terkadang kita berdoa kepada Tuhan, namun kita telah terlebih dahulu memiliki konsep sesuatu yang terbaik menurut kita. Tetapi jika apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, mungkin kemungkinan pada waktu itu justru kita semakin khawatir, kita semakin takut, dan kita ragu menerima apakah itu memang benar jawaban daripada doa kita atau tidak. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ketakutan yang dirasakan oleh manusia bersumber dari rasa ketidakmampuan untuk mengatasi pergumulan, mengatasi masalah yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Daud menghadapi tantangan, serangan yang begitu hebat dari musuhnya, Daud tidak hancur. Daud tidak putus asa pada waktu itu dan tidak meragukan pertolongan daripada Tuhan. Kenapa Daud bisa melakukan hal seperti itu? Daud pasti memiliki kunci tegar di dalam kesulitan di dalam kehidupannya. Ya. Dan itu juga sangat penting bagi kita dalam menghadapi situasi kehidupan kita, situasi kehidupan yang krisis, situasi kehidupan yang banyak sekali pergumulan yang kita alami pada saat ini. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia mengalami pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Apa kuncinya? Yang pertama adalah Daud tidak membiarkan pikiran dan hatinya hanya terfokus kepada masalah yang dihadapi. Ya, itulah kuncinya. Dia tidak terfokus terhadap pergumulan yang sedang dihadapi, tetapi sebaliknya, dia tetap berfokus kepada Tuhan, pikiran dan hatinya berfokus pada kebesaran Tuhan, berfokus pada kuasa Tuhan, berfokus pada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana jikalau di dalam kehidupan ini kita hanya berfokus kepada masalah kita, otomatis apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita akan membesar-besarkan masalah kita. Karena kita hanya tertuju pada masalah itu dan kita anggap masalah itu sangat berat dan kita tidak mampu untuk melalui. Berbeda ketika kita mengalami masalah tapi kita tetap berfokus kepada Tuhan, maka masalah seberat apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini akan terasa kecil. Karena Tuhan jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sebab Tuhan jauh lebih mampu daripada masalah yang kita hadapi. Tuhan mampu untuk menolong kita. Demikianlah yang seharusnya juga kita lakukan. Kita berfokus kepada Tuhan dengan situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Daud bisa melewati hal seperti itu? Dia ternyata mengenal siapa Allah itu. Dia sangat mengenal Allah. Dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Allah melalui doa. Doa yang sehat. Kita tahu bahwasanya menurut ada kata pepatah mengatakan bahwa doa itu harus sejalan dengan pekerjaan. Ya. Pepatah itu mengatakan bahwa berdoalah seolah-olah
pekerjaanmu tidak akan menolongmu. Dan bekerjalah seolah-olah doamu tidak akan menolongmu. Artinya di sana kedua-duanya harus berjalan secara bersamaan. Dan ternyata Daud juga memiliki ketergantungan dengan Allah. Ketergantungan dengan Allah itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Daud, pikiran dan hati yang berfokus kepada Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua, membina hubungan yang dekat kepada Tuhan dengan doa. Jadi itulah yang membuat Daud tetap optimis dalam menjalani kehidupannya walaupun banyak pergumulan yang sedang dia hadapi pada saat itu. Saudara-saudara, ketakutan apa? Ketakutan seperti apa yang sedang kita rasakan sekarang? Ya mungkin kita takut bagaimana masa depan kita nantinya. Bagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana pekerjaan kita. Bagaimana usaha kita, penghasilan kita. Dan juga kita mungkin bingung. Bagaimana situasi, kondisi politik, ekonomi, sosial yang tidak stabil pada saat ini. Tetapi saudara-saudara, mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Daud. Melakukan dua hal yang dilakukan oleh Daud, pikiran dan hati tetap berfokus kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat kepada Allah dengan doa, di dalam doa. Jadi sebab Tuhan itu tidak akan diam. Tuhan itu tidak akan diam jikalau dia melihat anak-anaknya dalam kondisi terancam, dalam kondisi yang tidak aman. Oleh karena itu mari kita berfokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sutradara dalam kehidupan ini. Maka dia akan bisa merubah apapun jalan cerita yang akan dia buat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam zaman yang serba tidak pasti, penuh dengan ancaman zaman sekarang ini, apa yang menjadi andalan Anda? Apa yang menjadi andalan kita dalam kehidupan ini? Mari bersama-sama dengan pemazmur kita nyatakan bahwa keyakinan kita Tuhan adalah tempat sandaran satu-satunya. Tidak ada tempat sandaran yang lain. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Sebab keyakinan yang demikianlah yang memberanikan pemazmur untuk meminta permohonan, meminta tolong kepada Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapinya dalam kehidupannya. Jadi di awal mazmur ini, Mazmur 27 ayat 1, ada pertanyaan yang diajukan pemazmur. Jikalau Tuhan adalah terang, jikalau Tuhan adalah keselamatan dan benteng hidupnya, kepada siapakah dia harus takut? Itulah yang ditanyakan oleh pemazmur di dalam teks khotbah ini. Di manakah tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak Tuhan? Tentu saja di rumah Tuhan. Tapi pada waktu itu dalam kondisi kehidupannya yang dikejar oleh Saul, tapi jikalau dia tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, tapi dia masih tetap dapat datang kepada Allah melalui doa dimanapun dia berada. Jadi walaupun sekarang ini kita tidak dapat bertemu, beribadah bersama di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, di mana Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara, yang dimaksud di sini bukan fisik gerejanya, bukan bangunannya, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan terhadap Daud, kehadiran dan penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Itulah yang dijelaskan di sini. Ketika umatnya beribadah, maka pada waktu itu juga Tuhan menyatakan berkat-Nya. Dan umatnya akan mengikuti firman-Nya, melakukan firman-Nya, di mana Tuhan mengatakan carilah wajahku. Jadi mencari wajah Tuhan berarti mencari perkenan-Nya. Artinya kalau Tuhan berkenan, Ia pasti menolong kita. Kalau Tuhan berkenan, Ia pasti akan menyelamatkan kita. Jadi Allah itu adalah wajah Allah itu adalah tanda kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting kita cari di dalam hidup kita. Jadi mencari wajah Allah adalah bukti keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mencari wajah Allah adalah bukti kepercayaan kita kepadanya. Dan dengan keyakinan yang seperti itulah pemazmur di dalam teks khotbah ini berani meminta pertolongan kepada Tuhan dalam kesesakannya. Ada 8 permohonan yang dinaikkan oleh pemazmur di dalam teks khotbah kita ini. Bisa kita lihat di ayat 7, kasihanilah aku dan jawablah aku. Di ayat 9, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ayat 11, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Itulah permohonan yang disampaikan oleh pemazmur kepada Tuhan dalam kesesakannya.
Kenapa dia berani mengatakan itu kepada Tuhan? Karena dia mengenal siapa Tuhan itu. Karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doanya. Mari kita buat keyakinan pemazmur menjadi keyakinan dan komitmen kita juga sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita. Sebab pertolongan manusia itu terbatas. Pertolongan keluarga kita itu terbatas. Terbatas oleh daya, terbatas oleh waktu, terbatas oleh kemauan, dan lain sebagainya. Jadi baik pun itu keluarga terdekat pun, orang tua sekalipun, dan orang tua yang mengasihi anaknya, anak yang mengasihi orang tuanya punya keterbatasan di dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi bisa kita lihat ketika seorang anak menceritakan kepada temannya, dia menceritakan orang yang paling dia kagumi itu adalah orang tuanya sendiri. Karena apa? Di setiap ada masalah, ada bahaya atau apapun pergumulan yang dia rasakan, ketakutan, ketika dia bersama-sama dengan orang tuanya, dia tidak merasa bahwasanya itu bahaya. Seakan-akan ketika dia bersama dengan orang tuanya, dia tidak takut terhadap apapun. Artinya seorang anak itu akan merasa nyaman bersama dengan orang tuanya. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam teks khotbah ini. Daud tahu bahwa kekuatan orang tuanya terbatas. Kemampuan orang tuanya terbatas. Oleh sebab itu dalam menghadapi musuhnya dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi Banihita Ganupan, bagaimanapun kedekatan hubungan darah dengan keluarga kita, bagaimanapun kedekatan keluarga, teman-teman kita, tidak dalam segala situasi mereka mampu menolong. Tidak dalam segala situasi mereka mampu untuk mendukung kita. Saudara-saudara, dari situlah kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk membantu kita dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Daud yakin sekalipun ia kehilangan orang tua, orang yang paling dekat dengan dia, namun jika Tuhan bersama-sama dengan dia, dia pasti akan merasakan kedamaian di dalam kehidupannya. Sunai Mahita. Ibagas mendopakon pargoluhanon. Jika bersama Tuhan, tidak ada musuh yang sanggup melawan. Jika bersama Tuhan, tidak ada lawan kita yang mampu mendekat kepada kita. Ya, Banihita Ganupan, walaupun manusia menolak kita, tapi di dalam teks khotbah ini, Tuhan tetap menyambut kita. Sambut Tuhan dohi tahun tong-tong. AGP itulah kasoman, itulah keluarga atap isi pe tahun Ganupan. Saudara-saudara, bisa saja situasi seperti yang dirasakan oleh Daud di dalam teks khotbah ini akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin sudah pernah kita rasakan, mungkin akan kita alami dalam kehidupan kita. Saat pergumulan kita banyak yang kita alami dalam kehidupan kita, pada saat itu juga keluarga kita menjauh. Pada saat itu juga teman-teman kita semakin jauh daripada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ditinggalkan? Kenapa mereka menjauh? Jawabnya adalah inilah bukti bahwasanya kekuatan dan kasih manusia itu terbatas. Itulah jawabannya. Ya, kekuatan dan kasih manusia itu terbatas. Tidak dalam segala situasi keluarga, sanak saudara kita mampu untuk menolong kita. Oleh karena itu, jangan pernah bergantung kepada manusia dalam hidup ini supaya kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak kecewa di dalam kehidupan ini. Hadapilah segala sesuatu mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Ternyata yang dapat kita lihat di dalam teks khotbah ini, yang Daud minta bukan supaya masalahnya selesai. Sebab Daud tahu bahwa masalah itu harus dihadapi. Masalah itu harus diselesaikan. Tetapi dia percaya bahwa di jalan Tuhan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di jalan Tuhan dia akan mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu dia meminta kepada Tuhan supaya dia dituntun ke jalan yang rata. Dituntun ke jalan Tuhan. Adonai pangindoni Daud bani panorang ai. Sunai mohomani hita ibagas mandopakon pergumulanta. Mari biarkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita, membawa kita kepada jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam menghadapi setiap pergumulan kita, ingatlah bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan. Dia adalah guru yang paling baik dan terbaik di dalam kehidupan kita, dan dialah yang akan menuntun kita ke jalannya. Jadi perlu diingat hitai John, di saat kesusahan datang, Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu menolong umatnya. Katakan bahwa kita percaya dan menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dari Mazmur 27 ini,
dibagi dalam 3 bagian. Bisa kita lihat ayat pertama sampai ayat ke-6 itu adalah pernyataan keyakinan pemazmur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah sang penolong baginya. Tuhan itu adalah pelindung baginya. Di ayat 7 sampai ayat ke-12 ini adalah keluh kesah dan permohonan minta tolong dari Daud kepada Tuhan. Dan ayat 13 sampai ayat 14 adalah ungkapan pemazmur yang menguatkan dirinya sendiri untuk meyakini kembali kebaikan Tuhan. Jadi dari 3 hal itu kita bisa belajar bahwasanya itulah menunjukkan dinamika kehidupan manusia yang realistis. Yang kadang naik, kadang turun, kadang pasang, kadang surut, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang akan merasakan hal yang demikian dalam hidup ini. Tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Semua akan mengalaminya. Dan bisa saja pengalaman pertama sebagai anak Tuhan kita merasa enak, kita merasa bahagia, sejahtera, berkecukupan di dalam kehidupan ini. Tetapi pada saat rasa tenang itu, bisa saja itu akan berubah menjadi krisis. Bisa saja kehidupan kita akan berubah menjadi pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Tapi keadaan krisis itu akan terasa berat ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, beban berat, pergumulan itu akan terasa berat jikalau kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa bahwasanya apakah Tuhan sedang marah. Dan mungkin ya sekarang juga kita akan mengatakan ketika virus COVID-19 ini sampai ke Indonesia, sampai kepada kita, dan kita akan mengatakan Tuhan sedang marah. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan khotbah ini kita tidak perlu terjebak dalam keraguan. Kita tidak perlu terjebak dalam keputusasaan. Maka yakinlah Tuhan dapat diandalkan. Jadi mungkin pernah kita mendengarkan kisah perjalanan seorang bersama dengan Tuhan yang digambarkan dengan 2 pasang jejak kaki yang sedang berjalan di pantai, yang sedang berjalan di atas pasir. Saat dia merasa senang, saat dia merasa bahagia di dalam kehidupannya, berkecukupan, dia melihat bahwasanya ada 2 pasang bekas jejak kaki yang dia lihat. Dan dia tahu bahwasanya itu adalah jejak kakinya dan itu adalah jejak kaki Tuhan. Di mana di dalam kehidupannya, perjalanan hidupnya, dia bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada suatu waktu di saat dia susah, di saat dia bergumul, dia hanya melihat jejak kaki itu tinggal 1 pasang. Di dalam pikirannya adalah di dalam kehidupan, di dalam keadaan yang sulit yang saya rasakan, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Itulah yang ada di dalam pikirannya. Tetapi pada waktu itu Tuhan memberitahu bahwa jejak kaki yang dia lihat itu yang 1 pasang itu adalah jejak kaki Tuhan. Di mana pada saat dia kesulitan, saat dia mengalami pergumulan berat, Tuhan menggendong dia. Saudara-saudara, demikianlah kita juga melihat dengan kacamata iman. Kita meyakini bahwasanya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama. Oleh karena itu, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah jawaban Tuhan. Itulah yang diajak pemazmur kita di dalam teks khotbah ini untuk menantikan jawaban Tuhan. Menanti sesuatu yang tidak pasti, tidak hal yang mudah dan bukan hal yang menyenangkan, sebab itu akan membuat kita gelisah. Itu akan membuat kita menjadi ragu. Namun pemazmur di sini mengajak kita untuk menantikan Tuhan. Jadi situasi apa yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu sehingga dia mengatakan mari kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mungkin pada waktu itu dia sedang dikejar oleh Saul karena Saul ingin membunuhnya. Dan mungkin juga itu adalah awal perang 7 tahun yang dimana terjadi peperangan antara suku Yehuda dengan suku-suku Israel yang lainnya. Dan ada juga kemungkinan bahwasanya ketika itu Daud lari karena pemberontakan Absalom. Ya, tapi kita bukan melihat yang mana kejadian ini di dalam teks khotbah ini, tapi yang bisa kita lihat dari ketiga peristiwa itu tidak ada satupun peristiwa yang berlangsung sebentar. Tidak ada peristiwa yang berlangsung sebentar. Semua peristiwa itu berjalan dengan waktu yang panjang. Dia harus menunggu Tuhan dalam waktu yang panjang, dalam situasi yang menyakitkan, dalam situasi yang mengancam pada waktu itu. Jikalau kita lihat dalam 1 Samuel 22 ayat 3 di sana dikatakan, ketika Daud lari dari Saul, ia berkata kepada Raja Moab,
izinkan ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah padaku. Saudara-saudara, ternyata Daud tidak tahu apa rencana Allah, tapi ia tetap mencari wajah Tuhan. Tetapi dia tetap menantikan Tuhan dalam kehidupannya. Mengapa Daud menantikan Tuhan? Sebab Tuhan adalah terang keselamatan baginya. Sebab Tuhan itu adalah benteng hidupnya, itu yang dikatakan di dalam ayat 1. Dan oleh karena itu selama bersama dengan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan melindungi, bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Tuhan akan menyelamatkan dia. Itulah kepercayaan, keyakinan daripada Daud kepada Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab juga mencatat beberapa pengalaman menunggu dengan beberapa tokoh. Yang pertama adalah Musa. Kita tahu bahwasanya Allah bisa memberitahukan kepada Musa tentang pembebasan bangsa Israel. Tetapi Musa harus menunggu sampai 40 tahun. Tujuannya adalah agar Musa selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Dan kita juga belajar dari Abraham. Allah bisa saja memberikan keturunan kepada Abraham setelah dia menikah dengan Sarah. Tetapi bisa kita lihat Allah menunggu Abraham sampai tua. Tujuannya adalah agar Abraham belajar beriman. Dan kita juga melihat ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus bisa saja dia langsung datang menyembuhkan Lazarus pada saat dia sedang sakit. Tetapi namun Yesus menunggu agar dapat membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Iya, Allah dapat langsung menjawab doa daripada tokoh-tokoh itu, tapi ia membuat mereka menunggu. Karena Tuhan sedang membangun kerohanian mereka. Allah membuat mereka menunggu karena Tuhan sedang membangun kerohanian mereka. Demikian juga lah di dalam kehidupan kita pada saat ini, saat Allah membuat kita menunggu lama atas doa yang kita serukan kepada Tuhan, atas doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, ingatlah bahwasanya pada waktu itu kita juga sedang dibangun Tuhan, kerohanian kita sedang dibangun oleh Tuhan. Jadi walaupun selama ini kita telah berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, menginginkan sesuatu, dan kita wujudkan, kita minta kepada Tuhan, dan itu belum terwujud dalam kehidupan kita, ingatlah suatu saat Tuhan akan menjawabnya pada waktu yang tepat menurut Tuhan. Kita sedang dibangun kerohanian kita. Saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari teks khotbah ini? Kita aman dalam perlindungan Tuhan, seberat apapun beban hidup yang sedang kita alami pada saat ini. Dan kita juga harus tetap optimis, setia terhadap firman Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan adalah penolong bagi kita. Sebab Tuhan itu adalah benteng bagi kita. Tuhan itu adalah keselamatan kita. Jadi tetaplah teguhkan imanmu. Mari kita nantikan Tuhan. Sebab waktu Tuhan itu adalah selalu waktu yang terbaik. Sekalipun kau izinkan sesuatu terjadi padaku dan padamu dalam kehidupan ini, aku percaya, kita percaya bahwa semua adalah untuk kebaikan kita. Semua adalah untuk kebaikanku. Aimana tetap iha percaya hita badi perguluhan on, ase marhiti ambilan on, botoh kita Tuhan adalah tempat perlindungan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seruanmu, menjawab setiap doamu, setiap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Amin. Konita tani Tuhan martonggo hita. Terima kasih mabamu Tuhan bani hatamuna doma ondes subani hanami bani kebaktian pertonggoan nami bagas bornginon. Ya jarhonama nami bahwasani HAM adalah tempat perlindungan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Asipitahku bamu mahanami roh Tuhan laho mengondoskon diri nami. Asihama tongon mambo bahun hanami. Badindalan na doma itu tapkon hamba ni parguluhan nami. Lang botohkan nami hado rencanamu bani parguluhan nami. Tapi yang kami tahu semua rencana Tuhan dalam kehidupan kami, apapun yang Tuhan izinkan, pergumulan permasalahan yang kami hadapi, bahwa Tuhan sedang membangun kami, membangun kerohanian kami. Semuanya itu adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih mahubamu tongon Tuhan. Lambin margogoh mahanami ibagas mandopakon situasi ne dopakon hanami bani panorang on tetap mahanami mengelek hubamu mangindo hubamu cenah asil lambin itandahan nami matongon HAM asil butuhkan nami matongon Tuhan bahwa sa anggodoma itandahan nami HAM butuhkan nami mahuja mengadu
bani haganupan situasi pargoluhan na idupakon hanami. Ondo subamu hanami haganupan, ondo subamu haganup kuriamu na sosot Kalimantan Timur on, sunay humani haganupan keluarga nami Jape Marianan, porsaya Tuhan nami, bersama Tuhan kami akan merasakan sukacita, kebahagiaan bani haganupan pargoluhan nami. Hama tongtong hasoman nami Tuhan, ibagas mandalani goluh nami, mandupakon haganupan parutulon nami bagas pargoluhanon, yakin jana porsaya Tuhan nami, waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik, bagas menjawab haganupan, pangindoan tonggo nami hubamu, ase gabe haganupan in pasu-pasumu, gabe hasangapon niguranmu matongon ibain hanami, pengalaman hidup nami, gabe pasangapon hamay bain hanami, gabe butuhkan nami matuhan, pita hamdo tongon pangaduan nami bani pargoluhanon. Terima kasih mau bamu, hormat tonggo nami, nailekon hanami bagas guran anakmu Tuhan Yesus Kristus sipaluakan nami. Amin. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 372 ayat sada ayat 2 pokoni ayat 4 sanggah mendodingon irik mahita patupuon galanganta. Ya Tuhan Yesus, oh bagas surmi, harpa ima Yesus, oh dikanutupi, sai pasi ya Tuhan Yesus. Undus konhita magalangan tahubani na ibata, martonggo mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami, ham donadop memberi haganup na perlu bani goluh nami. On penaroh doha nami hubamu martarima kasih. Anjah makamalas kon hatamu nadop ijalohan nami. Jalohamah nami apa galangan na yondos kon nami. Nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on. Gabi hadiaron ni horja itungah-tungah ni kuryamu. Say tambay hamma pasu-pasumu. Asilambin marguguh ka nami makorjahon horja na madiar. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan jana sipaluah ka nami. Amen. Riap mahita martonggo marhite tonggo na ajarhon ni Tuhan Jesus kubata. Hamba pa nami na inaguriatas, saya napapasing maguranmu.
sai roh maharajaunmu, sai saud maharosu ni uhurmu inaguri tongahon songna inaguri atas. Beri hama ben nami sedarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai hamhu parlajuan, paluah kama hanami hum bani pangagu, ay hamdo simada harajaun, pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokah ni. Amen. Jalona siama pasu-pasu humbani Tuhan na bata. Idop ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na bata Bapa. Apa parsauran nito ni napasing man na makasomani na siyam haganupan. Amen. Harus membata ganupan.